Hmm. Ya, tulis nama di situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalim. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah dimulakan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para hadirin, Bapak, Ibu, orang tua murid, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, apa kabar semua? Semoga para hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Doa kita bersama, semoga pandemi ini bisa berakhir dan segala aktivitas kita bisa berjalan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Freddy Putra, saya sebagai host di acara ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, kakak, dan adik semua. Senang sekali saya dapat bertemu dan menemani para hadirin semua di acara ceramah dari Ustadz, yaitu Ustadz Abi Maki yang berjudul Menjaga Adab dan Akhlak Kuliah di Luar Negeri. Semoga saat ini Ustadz Abi Maki sudah berada di antara kita saat ini. Sebelumnya para hadirin, sebagai informasi, acara virtual ini adalah acara yang ke-12 yang diadakan oleh Tuknesia Edu Foundation. Semoga acara ini bermanfaat bagi para hadirin semua. Tuknesia akan selalu berusaha membuat acara-acara yang berguna untuk kita semua. Para hadirin sekalian, belajar di luar negeri merupakan kebanggaan bagi adik-adik, kakak, dan para orang tua. Namun, dengan tantangan saat ini yang demikian rupa, hal ini pasti tersimpan rasa khawatir dalam diri dan juga bagi para orang tua. Nah, sekarang gimana caranya kita agar belajar di luar negeri berhasil dengan akhlak dan adab kita tetap terjaga dan terbina dengan baik. Bagaimana juga kita tetap bisa menjaga sholat dan tetap istiqomah menjalankan ajaran agama kita. Baiklah para hadirin sekalian, untuk menjawab keresahan dan rasa khawatir kita, mari kita dengarkan nasihat ceramah oleh Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz Abi Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran atas kesediaan Ustadz untuk memberikan ceramah bagi kami semua. Waktunya kami persilakan Ustadz. Wa jazakumullah khair. Sama-sama Barifi. Gimana suara saya bisa didengar oleh seluruhnya apa bagaimana? Apa sinyalnya kurang baik? Bisa Ustadz. Bisa ya? terdengar. Bisa. Ya, alhamdulillah. Kita mulai kajiannya. Bisa Ustadz, bisa dimulai. Halo. Sebentar, bisa didengar suara saya? Saya nggak dengar ini. Halo? Bisa Ustadz, bisa terdengar. Ya. Bisa dimulai sekarang? Bisa Ustadz.
Ya, Dipersilakan Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada sore hari ini. Kalau di sini alhamdulillah, mudah-mudahan seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini dengan membawa keimanan, dan seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya dengan membawa keimanan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas bahasan atau tema menjaga adab dan akhlak. Masya Allah, ini satu hal yang sangat penting. Baik kita ini berada di Indonesia ataupun sedang di luar Indonesia. Apalagi yang sangat terkenal, orang Indonesia ini akhlaknya sangat luar biasa sekali. Baik itu terutama akhlak untuk menjaga pribadinya, ataupun menjaga keluarganya, ataupun paling pentingnya ada lagi menjaga agamanya, yakni menjaga imannya, menjaga akidahnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selama kami sebagai cerita berbagi, ketika kami kuliah di Universitas Ummul Qura, dan sebelumnya pun kita pernah sebelum ke Ummul Qura ada di namanya di Rosefah dalam jangka mungkin 1 tahun, lalu setelah itu ke Ma'had Haram juga 1 tahun kira-kira lebih, setelah itu baru ke Universitas Ummul Qura di Makkah Mukarramah. Selama kami berada di tanah suci Makkah Mukarramah, orang-orang Arab sendiri dengan menyatakan akhlak daripada orang Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Iya, akhlak Indonesia sangat luar biasa sekali. Dari tata keramanya, sopan santunnya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Terlepas daripada melihat daripada akhlak syariat Islam, akhlak yang diajarkan oleh orang tua kita saja, akhlak yang diajarkan oleh nenek moyang kita aja, itu sungguh-sungguh sangat mulia dan sangat luar biasa sekali. Iya, bahkan ketika disandingkan dengan syariat Islam, Masya Allah, itu semakin sempurna akhlak yang akan kita bina. Kenapa? Simpan baik-baik untuk kita semuanya. Kita ini menjaga akhlak bukan hanya sekedar akhlak kepada yang namanya sahabat saja, kepada teman saja, kepada terlebih lagi kepada orang tua saja. Tapi ternyata lebih indah lagi kita menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sore ini kita akan bahas tentang adab atau akhlak seharusnya dan Islam memandang seperti apa. Saya ingin sampaikan pertama kali dengan menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya dengan pertanyaan yang sangat simpel sekali. Ya Rasulullah, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini? Pertanyaan yang sangat simpel sekali. Iya. Untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini? Jawaban yang sangat sederhana namun sangat tajam. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah, ini paten sekali. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Bayangkan, iya, kata-kata yang indah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW dengan tegas saat ditanya untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini, jawabannya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak mengatakan begini, padahal ini penting.
Untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini ya Rasulullah? Dengan mengatakan untuk mengajarkan kalian sholat, untuk mengajarkan kalian zakat, untuk mengajarkan kalian haji, untuk mengajarkan kalian misalnya apa? Sedekah. Walaupun itu semuanya penting. Dalam rukun Islam itu yang namanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu sangat-sangat penting. Bahkan dikatakan rukun Islam. Satu saja tidak diyakini itu adalah rukun Islam, maka dia sudah keluar daripada syariat. Kalau dikatakan ya murtad atau kafir. Ketika orang mengatakan, oke, saya syahadat, saya mengatakan 2 kalimat syahadat, oke, saya sholat, saya puasa, cuman saya nggak mau zakat karena zakat itu tidak wajib buat saya, karena zakat itu wajibnya itu di zaman Rasul misalnya, maka dia sudah murtad. Oke, saya syahadatain, saya sholat, saya zakat, saya puasa. Cuman saya nggak meyakini kalau haji itu rukun Islam. Berarti dia murtad. Betapa pentingnya. Iya. 5 hal yang sangat menentukan kita seorang yang beriman. Ternyata saat Rasulullah ditanya untuk apa engkau ini diutus ke muka bumi ini. Rasulullah tidak mengatakan aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan punten syahadatain kalian. Aku datang ke muka bumi ini diutus untuk mengajarkan kalian puasa atau zakat atau haji atau sedekah, subhanallah, atau puasa. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Betapa pentingnya ini. Menyempurnakan akhlak. Betapa pentingnya kita ini berakhlak sebelum kita melihat efeknya dan bagaimana seperti apa dengan akhlak yang baik. Dengan singkat saya akan sampaikan, ternyata Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betapa dahsyatnya akhlak ini. Mungkin ada sedikit nyeleneh pertanyaannya. Kalau gitu, saya nggak usah sholat, yang penting akhlak saya baik. Kalau gitu, saya nggak usah puasa, yang penting akhlak saya baik. Kalau gitu, saya nggak usah zakat, yang penting akhlak saya baik. Kalau gitu, saya nggak usah haji, yang penting akhlak saya baik. Kalau gitu saya nggak usah mengatakan 2 kalimat syahadat, yang penting akhlak saya baik pun. Ini adalah sesuatu kekeliruan yang sangat besar sekali. Ternyata, punten, ibu, bapak, semua sudah tahu bagaimana caranya. Misalnya ada yang disebut dengan apa yang namanya kue gitu ya, ataupun ada yang namanya apa disebutnya kalau dikatakan kue itu yang dicetak itu apa namanya? Kue apa saja yang dicetak gitu ya, boleh apa misalnya dengan mengatakan apa kue pancong atau apa, kan ada cetakannya. Iya, ada cetakannya. Iya. Ada cetakannya, di situ dibuatnya. Iya, subhanallah. Kue itu ada cetakannya. Ketika kita ingin membuat kue itu seperti yang diinginkan tergantung kepada cetakannya. Cetakannya bulat, ya kuenya pun akan bulat. Ya. Ketika cetakannya itu kue pancong, ya ketika dimasukkan adonannya akan demikian adanya. Simpan baik-baik. Maka kita ingin membuat kue pancong, tapi cetakannya tidak kue pancong. Insya Allah tidak jadi kue pancong. Yang jadi apa? Saya mau bikin kue pancong misalnya kan. Ternyata dicetaknya itu dengan hanya hanya katel saja ataupun hanya yang namanya penggorengan saja. Ternyata begitu dimasukkan, insya Allah tidak jadi kue pancong karena cetakannya bukan itu. Nah, punten. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji ini adalah cetakan untuk manusia menjadi akhlak mulia. Itulah cetakan. Istilahnya, kalau kita mengetahui tidak akan bisa membuat kue pancong dengan bentuk seperti itu kalau tidak ada cetakannya. Cetakannya harus seperti apa? Kita mau bikin kue, mau bikin apa, ada cetakannya yang sudah dijadikan, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang tengahnya bolong. Itu cetakannya. Tapi kalau seandainya tidak dengan menggunakan cetakan, itu tidak akan menjadi kue yang diinginkan. Nah, berarti kalau ingin lebih mudah disampaikan, yang namanya rukun Islam ini adalah cetakan untuk menjadikan manusia akhlak mulia. Dicetaknya manusia untuk memiliki akhlak yang mulia itu dengan ibadah. Ulangi lagi. Ketika Rasulullah ditanya, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini ya Rasulullah? Jawabannya untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Dengan apa menjadikan kami berakhlak mulia ya Rasulullah? Dengan rukun Islam. Dicetak dengan 2 kalimat syahadat, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Itu adalah cetakan untuk menjadikan manusia berakhlak mulia. Punten. Intinya, akhlak manusia menjadi baik dicetak dengan ibadah. Ibadah inilah yang menjadikan manusia berakhlak baik. Berarti ketika ada orang mengatakan, saya mah nggak usah sholat, yang penting akhlak saya baik, mustahil. Saya mah yang penting akhlak baik, nggak usah puasa, mustahil. Saya mah yang penting akhlak baik, nggak usah haji, mustahil. Saya yang penting akhlak baik, nggak usah yang nama zakat, mustahil. Kenapa? Karena yang 5 ini adalah cetakan untuk menjadikan akhlak yang mulia. Mana buktinya? Cek satu-satu. Lihat satu-satu. Firman Allah Subhanahu wa taala misalnya kalau mengatakan kata-kata dengan mengatakan 2 kalimat syahadat sudah tahu semuanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, begitu kan? Iya, simpel. Saya sampaikan dulu singkat ya. Untuk mengetahui 5 ini sebagai cetakan untuk menjadikan akhlak mulia. Ketika mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya kecuali Allah, meyakinkan kalau ibadah itu hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakinkan aku bersaksi kalau Muhammad itu utusan Allah, mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Berarti, punten, ketika tahu ibadah hanya kepada Allah, dan kita tahu tata cara ibadah itu hanya ada di jalan Rasulullah, berarti kita mengikuti Rasulullah itu adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Ya. Jadi ketika mengatakan akhlak, untuk mengatakan 2 kalimat syahadat, terkerucutnya kepada akhlak. 2 kalimat syahadat itu untuk menjadikan akhlak kita benar. Akhlak kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah saja beribadah. Akhlak kepada Rasulullah yakni dengan cara mengikuti tata cara yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka apapun yang kita tanyakan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah itu pasti sudah mengajarkannya. Coba aja. Rasulullah, jangankan Rasulullah mengajarkan puasa, haji. Kalau saya tanya, cara nguap diajarkan nggak sama Rasulullah? Jawabannya iya. Cara minum saja Rasulullah mengajarkannya. Cara tidur saja Rasulullah mengajarkannya. Berarti ketika mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, mengetahui kalau Allah itu yang hanya Allah yang diibadahi. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengetahui kalau cara jalannya ibadah mengikuti Rasulullah saja. Itu akhlaknya dalam ibadah. Ternyata akhlak kita kepada Allah mengesahkannya. Akhlak kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya, mengikuti tata caranya. Berarti 2 kalimat syahadat ini untuk menjadikan akhlak mulia kita. Setelah 2 kalimat syahadat, sholat. Coba, syahadat, sholat. Apa sholat? Syahadatain lalu sholat. Apa sholat? Dalam Al-Quranul Karim dengan jelas. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu jelas sekali. Sesungguhnya yang namanya sholat ini menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu akhlak apa bukan? Akhlak. Akhlak. Subhanallah. Ya. Kalau dulu kita ini ingin sekali jadi, kalau kami satu keluarga, bahkan keluarga besar kami dari satu kakek gitu ya, anak-anaknya meminta pesantren itu bukan kehendak orang tuanya. Orang tuanya hanya menyarankan dengan mengatakan, kapan kamu pesantren ya nak? Begitu ya. Tapi rata-rata keinginan daripada anak-anaknya ingin pesantren. Tapi orang tua akan melihat. Seingin-inginnya anak itu ingin pesantren, maksa, Pak ingin pesantren, ingin pesantren. Orang tuanya mengizinkan atau tidak mengizinkannya tergantung kepada akhlak daripada anak itu, dilihat daripada sholat. Nah, bapak sama mama nggak ngizinin kamu dulu pergi dari rumah. Kenapa?
Karena sholat kamu belum benar. Kenapa? Karena kalau sholat belum beres, bagaimana akhlak di luar kamu akan jadi beres? Kenapa? Bagaimana tanpa ada ayah, ada ibu saja sholat kamu agak susah. Maka punten, berat rasanya kalau seandainya kita jauh daripada anak, sementara anak kita belum bisa mendisiplin sholatnya. Kenapa? Karena dengan sholat itu yakin menjauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Ini dia, simpan baik-baik. Jadi jelas, bahagialah, tenanglah orang tua apabila anaknya sudah mampu mendisiplinkan sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Punten, jika anak ini sudah bisa mendisiplinkan sholat tanpa harus diingatkan, tanpa harus, punten, istilahnya apa, disuruh-suruh, bahagialah. Kenapa? Karena yang namanya sholat ini apabila anak sudah bisa mendisiplin dirinya tentang sholat, yakinkan, akhlaknya itu akan jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena itulah Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu menjauhkan daripada perbuatan keji dan munkar. Siapa yang mengatakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata 2 kalimat syahadat mengkerucut untuk akhlak. Sholat mengkerucut untuk akhlak. Semua demi akhlak. Semua demi akhlak. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada juga di dalam Al-Quranul Karim yang dikatakan kepada keluarga yang harus terus-menerus untuk diinformasikan dan diingatkan kecuali sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan teruslah bersabar dalam menghadapinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tua, suami ke istrinya, istri ke suaminya. Bila perlu, nggak apa-apa, anak kepada orang tuanya. Bahkan orang tua kepada anaknya untuk saling mengingatkan sholat. Pak, sudah sholat apa belum, Pak? Untuk diingatkan. Nak, sudah sholat apa belum, Nak? Kenapa? Tidak ada perkataan yang paling indah dari seorang mukmin kepada seorang mukmin, dari seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, kecuali untuk mengingatkan urusan sholat. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena akan menjauhkan daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini. Ternyata 2 kali syahadat mengarahkan kepada akhlak. Sholat mengarahkan kepada akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaga sholatnya. Insya Allah akhlak kita terjaga. 3, zakat. Zakat juga ternyata untuk akhlak. Apa yang ada dalam Al-Quranul Karim? Allah Ta'ala dengan jelas sekali. Khudh min shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jelas sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka. Iya, khudh min amwalihim shadaqah, sebagai sedekah dari mereka. Khudh min amwalihim shadaqah, kasih tahu. Ayo sedekah, min amwalihim, ayo sedekah. Zakat, Masya Allah. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Akan membersihkan hatinya, membersihkan hartanya, wa tuzakkihim biha. Punten, maknanya adalah kita mengambil harta ataupun mengajak orang-orang untuk berinfak, bersedekah, untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, Masya Allah, ada sedikit apapun yang terjadi, merasa terpanggil untuk memberikan infaknya, memberikan sedekahnya, memberikan zakatnya, ada rasa kasihan. Bayangkan, kalau ada orang tidak pernah merasa kasihan kepada orang lain, akhlak apa itu? Udah tahu ada ibu-ibu yang sudah sepuh mau nyebrang, sudah 10 menit dia nggak berani nyebrang karena mobil ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Orang itu nggak berani berangkat. Ibu-ibu tuh nggak berani nyebrang. Kenapa? Karena ketakutan. 10 menit dia nunggu, 15 menit nggak nunggu. Nggak ada orang yang nyebranginnya. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa kasihan.
Tapi kalau ada orang punya rasa kasihan, maka dia ini akan mencoba untuk menyeberangkannya. Kenapa? Akhlak mulia itu adalah karena rasa cinta, rasa kasihan, tuzakkihim biha. Kadang ada orang yang mungkin kita melihat, nggak apa-apa, nggak dikasihani, nggak disayangi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhlaknya kemana orang yang seperti itu? Orang yang berinfak, orang yang bersedekah memiliki rasa cinta dan rasa kasih sayang di antara manusia, di antara makhluk. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata zakat pun itu adalah mengkerucut untuk pembinaan akhlak. Masya Allah. Inti daripada ibadah itu ternyata untuk akhlak. Inti daripada ibadah itu untuk mencetak akhlak. Inti daripada ibadah mencetak akhlak. Silahkan cetak akhlak Anda dengan apa? Dicetak akhlak Anda dengan apa? Dengan 2 kalimat syahadat. Cetak akhlak karimah Anda dengan cara apa? Cetak adab Anda, akhlak Anda dengan apa? Dengan puasa. Cetak dengan, tadi saya katakan, dengan sholat. Ya. Lalu dengan zakat. Puasa. Apalagi? Syahadatain, sholat, zakat, puasa. Kalau puasa demi akhlak apa enggak? Iya. Puasa pun adalah demi akhlak. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW dengan jelas. Rasulullah SAW dengan tegas dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum, fala yarfuth, wala yashab, fa in syatamahu ahad, au qatalahu falyaqulu inni imru'un shaim." Ini sangat jelas sekali. Apabila Anda sedang melaksanakan ibadah shaum, lalu Anda ini ada yang menghina, ada yang mengejek, bahkan ada yang ngajak berkelahi sekalipun, jawab dengan satu kalimat saja, inni mru'un shaim. Maaf, aku sedang puasa. Anda mau ngapain sama saya, mau marahin saya, mau ejek saya, mau hina saya, maaf, aku sedang puasa. Maknanya apa? Inni mru'un shaim. Dengan mengatakan aku sedang puasa, maknanya dengan mengatakan tegas. Coba apa maknanya? Aku sedang puasa. Menahan diri, sabar. Berarti punten, ibadah saum pun demi menjadikan akhlak kita mulia dengan melatih kesabaran. Masya Allah. Punten, ahli sorga semua yang hadir melalui Zoom ini. Saya ulangi lagi menegaskan, ternyata semua rukun Islam daripada ibadah ini mencetak kita untuk menjadikan apa? Akhlak mulia. 2 kalimat syahadat menjadikan akhlak kita mulia. Mencetaknya demikian, mengkerucut, mengarahkannya. Salat mengarahkan agar kita memiliki akhlak mulia, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu mengatakan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu juga untuk akhlak. Lalu apa? Saum. Iya. Dengan mengatakan inni mru'un shaim untuk akhlak. Haji. Coba untuk haji. Dalam Al-Qur'anul Karim tegas sekali dengan mengatakan kalimat yang sangat indah. Apa coba? Al-Qur'anul Karim dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Dalam Al-Qur'anul Karim, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu dia tegas. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafath, jangan rafath, wala fusuq, jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berbuat jidal. Jidal itu berkelahi. Fil hajj, dalam keadaan haji. Ingat. Berarti apa? Ketika orang melaksanakan ibadah haji pun ini mengkerucut agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Tidak fusuk atau tidak yang namanya pertama kali ketika melaksanakan ibadah haji, fala rafath, hati-hati dengan syahwat, wala fusuk, jangan berbuat fasik, berbuat maksiat, wala jidal. Ingat, jangan sampai berkelahi, jangan sampai jidal, itu pun punten mengkerucut ke akhlak. Punten saya sampaikan, Masya Allah, untuk jamaah majelis ta'lim ahli jannah yang hadir pada kesempatan ini. Ternyata ini sebagai poin pertama. Ternyata bunda, ayahanda, subhanallah, sahabat-sahabat, ikhwah akhwat fillah, betapa dahsyatnya akhlak atau adab ataupun perilaku kita. Sampai Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan cara apa Rasulullah mencetak kita dengan akhlak yang mulia? Dengan mencetaknya 5 rukun Islam saja semua mengkerucut kepada akhlak yang mulia. Pada itu rukun Islam.
Dan kita tidak boleh tidak tahu tentang mengatakan rukun Islam. Semua tahu. Rukun Islam berapa? 5. Apa? Syahadatain. Apalagi zakat. Apalagi puasa. Apalagi syahadatain. Lalu sholat. Lalu puasa. Lalu zakat. Lalu haji. 5 ini semuanya yang dikatakan rukun Islam. Semuanya mengkerucut kepada akhlak yang mulia. Masya Allah. Simpan baik-baik. Ternyata benar. Betapa pentingnya akhlak yang mulia ini. Paling tidak siapapun di antara kita ingin mencetak akhlak yang mulia ini, pelajari yang benar dengan 2 kalimat syahadat ini. Siapa itu Allah dan siapa itu Rasulullah. Kenali Allah sang pencipta, Muhammad ini kekasih Allah yang diutus oleh Allah, Nabiul atau Khatamul Anbiya. Mengenal 2 ini, Allah dan Rasulnya, mengenal 2 kalimat syahadat yang benar, Allah melalui Asmaul Husna, Muhammad Rasulullah dengan mempelajari melalui sirah nabawiyah, maka semakin mengenal Allah, semakin mengenal Rasulullah, akhlaknya pun makin baik. Makin baik. Salat. Setelah mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, ingin salat kepada Allah hubungannya, maka semakin indah salatnya, makin baik salatnya. Akhlaknya pun makin baik. Subhanallah. Zakat, Masya Allah. Ketika mendapatkan rizki, semakin memperhatikan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin butuh pertolongan, maka akhlaknya pun makin baik. Masya Allah. Pun sama selanjutnya dengan melaksanakan apa? Dengan mengatakan saum. Paling tidak jangan ditinggalkan Senin, Kemis. Ataupun mungkin bisa melaksanakan yang dengan, saya mau nggak puasa Senin, Kemis lagi, saya mau puasa Daud. Silakan lanjutkan dengan puasa Daud. Apa yang dilakukannya? Masya Allah, akhlaknya pun insya Allah makin baik. Intinya siapapun kita, sedang dimanapun kita, tugasnya apapun kita, ibadah jangan diterlantarkan karena itu adalah pembinaan akhlak. Terutama sholat. Karena sholat tiap hari. Puasa mungkin hanya Senin Kemis. Mungkin hari ini puasa, besok tidak. Zakat mungkin pas ada rizki baru zakat. Iya. Haji itu tiap tahun. Maksudnya apa? Hanya tahunan saja. Tidak sampai harian, apalagi yang namanya zaman tidak. Tapi apa? Tahunan. Tapi yang bisa dilakukan itu, yang sering rutin itu adalah sholat. Maka sholat jangan ditinggalkan. Seperti apa Anda menjaga sholat, seperti itulah Allah menjaga akhlak Anda. Sholat. Jangan pernah diputuskan tentang masalah urusan sholat. Ini dia. Sebagai poin pertama yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya yang namanya akhlak, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bahwa akhlak itu adalah yang paling mulia. Masya Allah, akhlak yang indah. Jaga akhlaknya dengan cara apa? Paling pertama adalah yang tiap hari kita lakukan, sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, Yang kedua dengan mengatakan saking dahsyatnya innal islamu afdhamal akhlaqul hasanah. Allah dengan tegas mengatakan, bahkan Rasulullah mengabarkannya, bahwa Islam ini benar-benar mengagungkan yang namanya akhlak mulia. Lihat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah ahasinukum akhlaqa, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang paling aku cintai kelak di akhirat, dan yang paling dekat bersamaku kelak di akhirat, mereka adalah siapa coba? Tidak mengatakan yang paling baik tahajudnya, tidak begitu. Yang paling baik puasanya, tidak begitu. Yang paling baik sholatnya, tidak begitu. Yang paling sering hajinya, tidak begitu. Tapi Rasulullah bilang, yang paling dekat denganku dan yang paling aku cintai kelak di akhirat, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Seperti itu. Yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan, masyai'u athqalu fil mizan atau fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat kelak di akhirat. Kan timbangan baik sama timbangan buruk akan ditimbang. Timbangan baik ditimbang, timbangan buruk ditimbang.
Timbangan paling baik, paling buruk ditimbang. Semua yang baik-baik ditimbang, yang buruk-buruk ditimbang. Dan Rasulullah mengatakan, tidak ada timbangan yang paling berat kelak di akhirat kecuali timbangan yang paling baik akhlaknya itu paling berat. Yang paling baik akhlaknya itu yang paling berat. Subhanallah, paling baik akhlaknya. Nanti kita lihat contoh-contoh akhlakul karimah itu kayak apa. Paling baik akhlaknya. Berarti nomor 2, setelah saya tadi sampaikan nomor 1, bahwa rukun Islam semuanya mengkerucut ke akhlak. Yang nomor 2 ini adalah ternyata Islam mengagungkan akhlak sangat luar biasa sekali. Yang paling dicintai Rasulullah kelak di akhirat, yang paling dekat kelak nanti Rasulullah dengan di akhirat, mereka ataupun adalah yang paling dekat dengan Rasulullah adalah mereka orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Yang paling berat timbangannya kelak di akhirat, mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Itu nomor 2. Subhanallah. Akhlak itu luar biasa. Menjaganya tadi dengan rukun Islam. Yang paling patennya, tolong sholat jangan pernah dilalaikan. Bukan ditinggalkan ya. Kalau ditinggalkan pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kita meninggalkan sholat. Berarti perkataannya pun jangan tinggalkan sholat. Bukan begitu lagi buat kita. Tapi jangan lalaikan sholat. Jangan lalaikan sholat. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah mereka bagi orang-orang melalaikan sholatnya. Lalai sholat saja itu celaka, apalagi meninggalkan. Berarti tidak salah kalau saya sampaikan di sini mengatakan jangan pernah melalaikan sholat. Mengakhir-akhirkan sholat. Jangan pernah melalaikan sholat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itu nomor 2. Nomor 3. Ya. Nomor 3. Subhanallah. Dengan mengatakan innal akhlaqa ta'uddul asasul ladzi yaqumu alaihi baqaul umam. Akhlak ini Al-Quran menegaskan ini yang menjadikan abadinya sebuah umat, kaum. Kalau kaum ini masih berakhlak baik, maka kaum ini akan aman, tentram, damai. Kenapa jadi ribut dalam satu kaum? Apakah itu satu RT jadi ribut? Apakah satu RW jadi ribut? Apakah satu kabupaten jadi ribut? Apakah satu provinsi jadi ribut? Apakah satu negara jadi ribut? Jawabannya adalah karena di situ ada orang yang tidak berakhlak. Tidak berakhlak jadi hancur. Ya. Kalau semua akhlaknya baik, maka negara itu, kaum itu akan terus aja langgeng. Akan jadi langgeng. Tapi berantakannya, hancurnya satu kaum atau satu negara. Karena apa? Karena saat akhlaknya tidak mulia lagi. Akhlaknya sudah tidak mulia lagi, mulailah berantakan di sana. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fastaqu fiha wa haqqa 'alaiha al-qaul wa dammarnaha tadmira. Subhanallah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali. Apa kalimat yang sangat luar biasa ini? Idza aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaqu fiha wa haqqa 'alaiha al-qaul wa dammarnaha tadmira. Apa di sini maksudnya? Apabila idza aradna nuhlika qaryatan, apabila Allah ingin menghancurkan satu kaum. Kaum itu ya kaum, bisa kecilnya, bisa besarnya, satu negara kah ataupun apa saja kaum. Iya. Apabila Allah ingin menghancurkan satu kaum ataupun satu kampung, ataupun satu tempat, maka apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafiha fasaqu fiha. Allah akan perintahkan kepada orang-orang yang apa di sana ya? Allah akan perintahkan kepada orang-orang mutrafiha, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang memiliki harta. Orang-orang yang memiliki pengaruh. Apakah dia itu kaya? Orang kaya ya pasti punya pengaruh. Apakah orang berilmu? Orang berilmu juga punya pengaruh. Orang yang punya jabatan, orang jabatan juga punya berpengaruh. Allah akan perintahkan kepada orang kaya untuk sedekah. Orang pintar berilmu untuk menyampaikan ilmu dengan ikhlas. Orang yang berjabat atau memiliki jabatan untuk menyampaikan keadilannya. Tapi orang kaya pelitnya minta ampun.
Orang berilmu pun nggak mau berbagi ilmunya dengan di jalan Allah. Orang yang memiliki kekuasaan pun tidak berbuat adil. Itu kan akhlaknya hancur semuanya. Orang kaya, pelit, terus memperkaya dirinya. Nggak pernah memperhatikan orang-orang fuqara masakinnya. Itu akhlak tidak baik. Orang yang memiliki ilmu, nggak mau berbagi ataupun menolong orang-orang yang ada. Malah apa? Dengan ilmunya, punten menipu orang lain, membodohi orang lain. Orang memiliki jabatan tidak mau memberikan keadilan dengan jabatannya, malah menzolimi sana sini. Maka apa yang terjadi? Ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang berpengaruh di tempat itu, di qaryah itu, di kaum itu, mereka tidak mau mentaatinya. Apa kata Al-Quran mengatakan tegas sekali, fadammarnaha tadmira. Maka Allah selesaikan semuanya, Allah hancurkan semuanya, Allah tuntaskan semuanya. Generasi itu habis. Generasi itu tuntas. Mana contohnya? Kaum Ad, kaum Samud, selesai semuanya kan? Selesai semuanya. Iya. Kaum Nabi Saleh hancur semuanya. Karena apa? Karena ketika diperintahkan oleh Nabiullah Lut kepada kaumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, mereka melakukannya. Pada marnahu tadmira. Kaum Syuaib, pada waktu Nabiullah Syuaib, jangan pernah menggunakan riba, ini adalah bahaya. Kekeh dengan ribanya, pada marnah, karena akhlaknya tidak baik. Iya. Ketika disampaikan kepada kaum Ad, kaum Samud untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia sombong. Akhlaknya penuh dengan sombong, pada marnah, hancurkan. Pada marnah tadmir, dihancurkan. Maka hancurnya sebuah qaryah ataupun yang namanya dikatakan sebuah tempat, baik itu yang namanya kaum, apa saja, hancurnya diawali karena tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah poin nomor 3. Jangan dilupakan. Betapa pentingnya akhlak ini. Ternyata yang pertama, semua rukun Islam ini mengkerucut ke akhlak. Yang kedua, yang paling dicintai, yang paling dekat dengan Rasulullah dan yang paling berat timbangannya kelak di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nomor 3, ternyata akhlak ini menjadikan sebagai pondasi, sebagai dasar sebuah kaum, sebuah qaryah, sebuah kampung, sebuah tempat akan langgeng atau akan hancur. Kenapa? Akan dilihat daripada akhlaknya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iya. Nomor 4 dia mengatakan, innal akhlaqu min asbabil lati tu'di ila nashr mahabbah. Akhlak ini akan menjadikan akhlak ini akan menjadikan apa ya? Akhlak ini akan menjadikan penyebab orang ini bermusuhan atau orang ini menjadi berdekatan atau menjadi bersahabat. Ketika dengan akhlak. Coba. Nggak usah jauh-jauh. Ada nggak di antara kita ingin berteman dengan teman yang akhlaknya tidak baik? Saya senang temenan sama kamu karena kamu itu suka berbohong. Senang saya kalau dibohongin sama kamu. Mana ada yang seperti itu? Justru kita tidak senang ketika orang itu pendusta. Saya senang sama kamu, kenapa? Karena kamu tuh pelit. Nggak ada kayak gitu. Saya senang sama kamu karena kamu itu suka ngomongin aib orang lain. Nggak ada kayak gitu. Hati-hati. Jadi kita ini akan berteman ketika kita tahu kalau dia akhlaknya baik. Bahkan kita jadi awal bermusuhan, tapi setelah dia itu memiliki akhlak baik, malah kita jadi teman. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan tegas kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa dengan akhlak ini, Masya Allah, yang berteman akan menjadi lebih berteman, yang tadinya musuhan dengan akhlak yang baik malah menjadi sahabatan. Kenapa? Karena yang akhlaknya baik, caranya baik. Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Subhanallah. Saya hanya menerjemahkan bebas saja. Dengan mengatakan kalimat yang sangat simpel saja. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama antara buruk dan baik itu enggak sama. Baik buruk itu enggak sama. Semua tahu. Idfa billati hiya ahsan, idfa billati hiya ahsan.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau seandainya Anda lihat ternyata ada seseorang atau mungkin terjadi kepada kita permusuhan, percekcokan ataupun khilaf ataupun perbedaan pendapat lalu menjadikan takutnya keributan, tapi dihadapi dengan akhlak yang mulia, yang tadinya bersengketa malah menjadi apa? Waliyun hamim, menjadi persahabatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan akhlak yang mulia tadi. Dengan akhlak yang mulia tadi. Coba aja. Bayangkan, berapa banyak kalau kita cek dan kita lihat para sahabat yang membenci Rasulullah SAW karena Rasulullah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Malah para sahabat yang tadinya membenci malah menjadi baik dan menjadi sahabat Rasulullah yang dekat. Jawabannya kenapa? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Nggak ada habis-habisnya ketika berbicara tentang akhlak yang mulia. Nah sekarang, contoh akhlak yang mulia yang dimiliki Rasulullah itu apa? Karena kita akan melihat contohnya di Rasulullah SAW. Yang pertama, banyak sih ya. Namun yang jelas saya sampaikan yang pertama, akhlak yang pertama yang dimiliki Rasulullah SAW untuk disimak baik-baik dan jangan dilupakan. Yang pertama yang sangat terkenal akhlak Rasulullah itu adalah jujur. Amanah. Sampai terkenal dengan kalimat yang Muhammad al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Dimanapun ayahanda bunda, teman-teman, ikhwah akhwat tinggal, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia, di luar negeri, memiliki kejujuran, itu modal utama. Akhlak yang mulia, kejujuran. Jujur ini adalah menjadi akhlak yang pertama yang harus dimiliki setiap mukminin mukminat. Itu dia. Kenapa? Karena kalau sudah tidak jujur berarti namanya adalah apa? Bohong. Kalau sudah bohong, Rasulullah bersabda dengan ra'sudzunubul kadzib. Ra'sudzunubul kadzib. Kepalanya dusta itu bohong. Punten, kepalanya dosa itu bohong. Kepalanya dosa itu bohong. Kepalanya dosa itu bohong. Kalau sudah mulai berbohong, siap-siap akan mengukir kebohongan yang lain. Bohong, ditutupi, bohong lagi, bohong, kecuali ditutup, di-cut dengan kejujuran. Walaupun menyakitkan, tapi selesai semuanya. Kalau dengan bohong, akan ketahuan bohong, akan ketahuan bohong. Dan kalau sudah bohongnya banyak, ketahuan di ujung sini, lalu dipreteli satu persatu, akan panjang kebohongannya, ketahuan. Ra'sudzunub al-kadzib. Kepalanya dosa itu adalah dusta. Kepalanya dosa itu adalah dusta. Maka ketika mengatakan akhlak saya yang harus saya miliki apa ya? Hilangkan dusta. Karena apa? Karena ini nggak ada kebaikan sama sekali. Nggak ada kebaikan. Tapi kan boleh bohong. Iya, hanya tiga tempat yang boleh bohong itu. Di luar itu nggak boleh. Satu, ketika mengamankan, mendamaikan seseorang yang sedang bertikai atau berkelahi yang ribut. Silahkan. Bagaimana caranya agar mereka menjadi akur lagi? Bumbu-bumbui dengan dusta-dusta, silahkan. Yang penting mereka akur, mereka balik. Iya. Kedua, punten, bagi yang sudah berkeluarga, boleh. Untuk, punten kalimatnya ya, berbohong untuk membahagiakan istri ataupun suami. Karena hidup. Bukan untuk menyelamatkan dirinya, bukan. Telepon suaminya. Mama di mana? Jawabannya mengatakan, Mama lagi pengajian. Padahal misalnya sedang belanja, sedang di pasar. Ketika ditanya sama temannya, kenapa kamu bohong? Dia jawab, ini berbohong demi kebaikan. Bukan demi kebaikan. Contoh itu bukan demi kebaikan. Itu demi keselamatan. Iya. Kalau demi kebaikan itu bukan begitu. Berbohong demi kebaikan itu misalnya, ya, ibu lagi di rumah, suami bawa makanan apa, padahal ibu ini sudah kenyang, bahkan ibu pun punten nggak suka dengan makanan itu, tapi ibu katakan, Masya Allah enaknya saya suka dengan makanan ini, berarti itu adalah berbohong demi kebaikan. Iya. Yang ketiga ketika berbicara dengan musuh. Jangan jujur kalau ketemu dengan musuh. Jangan pernah jujur ketemu dengan musuh. Kenapa? Karena musuh itu ingin membohongi kita. Maka bohongi mereka. Kenapa? Karena dalam musuh, maksudnya peperangan. Innamal harbul makidah. Sesungguhnya yang namanya perang itu tipu daya.
Ini perang. Itu tiga. Yang lain itu nggak bisa berbuat bohong. Nggak boleh. Maka punten. Akhlak yang harus dipegang oleh kita sebagai mukminin mukminat yang sedang dimanapun berada, tolong akhlak yang pertama dimiliki adalah jujur. Islam tidak mengenal yang namanya bohong, tidak pernah mengenal namanya dusta. Ini pertama. Iya, ini pertama. Sampai paling pentingnya Rasulullah sebelum menjadi nabi, modalnya itu bukan gantengnya, padahal ganteng. Rasulullah ingin mau jadi nabi, modalnya itu bukan gantengnya, padahal ganteng Rasulullah ini. Bukan kayanya, padahal kaya. Apalagi setelah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah kaya. Tapi tidak dikenalkan dengan kekayaannya. Rasulullah ini pintar, tapi tidak dikenalkan dengan kepintarannya. Ketika mau menjadi nabi, padahal Rasulullah pintar. Rasulullah cerdas, tapi tidak diperkenalkan atau tidak dimasyhurkan dengan Muhammad yang cerdasnya. Tapi apa? Muhammad al-Amin. Muhammad yang dapat dipercaya. Karena, punten, nggak usah jauh-jauh. Siapa sih yang senang dibohongi? Nggak ada. Kalau ketahuan orang itu suka berbohong, punten, akan menjauh. Hati-hati. Jangan pernah main-main dengan dusta. Karena dusta ini adalah kepalanya dosa. Akhlak yang pertama yang harus dimiliki ini adalah jujur. Apapun jujur. Pertama. Yang kedua, akhlak yang harus dimiliki oleh kita itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu akhlak yang luar biasa. Apa tawadhu ini? Ini akhlak, istilahnya adab. Akhlak yang harus kita miliki, yang Rasulullah miliki. Dan Rasulullah katakan, Rasulullah mendapat al-amin, dapat dipercaya. Kenapa? Nggak pernah dusta. Yang kedua, Rasul tawadhu'nya luar biasa. Tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah apa ya? Rendah hati. Subhanallah. Lawannya tawadhu itu apa? Sombong. Sombong. Camkan dan simak baik-baik. Iya. Lihat. Orang akan direndahkan oleh Allah dengan serendah-rendahnya. Sesuai dengan kesombongannya seperti apa. Semakin orang itu sombong, melambung sombong, maka Allah akan semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong, semakin direndahkan. Semakin sombong, semakin direndahkan. Demikian. Hati-hati. Semakin sombong, semakin direndahkan. Semakin tawadhu, semakin diangkat derajatnya. Sekarang saya tanya sama sahabat-sahabat, sama teman-teman, sama ikhwah, akhwat, sama ayahanda, bunda. Makhluk yang paling dihinakan, yang paling direndahkan oleh Allah itu siapa? Jawabannya semua sepakat, iblis. Iblis ini adalah makhluk yang paling dihinakan. Yang paling dihinakan. Ulangi lagi. Iblis ini adalah makhluk yang paling dihinakan. Yang paling dicemoohkan. Bahkan dijamin untuk masuk neraka itu iblis. Kenapa jawabannya? Karena paling sombong. Karena iblis sudah paling sombong. Sampai sombongnya iblis tidak mau diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam dengan cara sujud. Sujud itu dulu kan beribadah, sujud itu menghormati. Kalau sekarang kan menghormati kecup tangan gitu kan. Nah itu menghormati. Kalau dulu di zaman sebelum Rasulullah menghormati sujud. Nah iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Muhammad itu menghormati. Dan iblis tidak mau sujud. Dan dia mengatakan, apakah aku harus sujud dengan makhluk kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Asjudu liman khalaqtahu tina. Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aku kan diciptakan dari api. Lalu dia bilang apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada tanah. Sombongnya iblis tidak mau diperintahkan oleh Allah, maka Allah rendahkan iblis, dicap menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena kesombongan. Orang itu semakin sombong, semakin direndahkan. Seperti apa sombongnya, seperti itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa sombong dengan hartanya. Orang bisa sombong dengan ilmunya. Orang bisa sombong dengan keturunannya, orang bisa sombong dengan jabatannya. Tahukah nanti kelak di akhirat dalam kalimat yang sangat luar biasa, ya? Apa?
Punten, di akhirat nanti orang yang sombong ini ketika di alam mahsyar akan dibangkitkan berbagai macam situasi. Karena yang jelas ada orang ketika di alam mahsyar dibangkitkan di alam mahsyar seperti semut. Tubuhnya kecil, tubuhnya bagaikan semut kecil. Keinjak-injak, terpental-pantil, terkesana kemari. Kenapa? Karena dia kecil sekali. Ini semut sih, gimana sih semut? Ibu, bapak kalau lagi lewat, nginjak semut, terasa apa enggak? Insya Allah enggak kerasa. Kita pakai sendal, kita pakai sepatu, ada semut, kita menginjak semut, enggak kerasa. Saking kecilnya semut. Nanti ada orang yang di tubuhnya bagaikan semut. Terpental sana, pental sini, kebanting sana, kebanting sini. Subhanallah. Bahkan tenggelam dengan air keringat itu, terbawa sana sini. Dia, ya Allah, kenapa tubuhku bagaikan semut begini? Apa jawabannya? Karena dulu engkau selalu meremehkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau sombong dengan hartamu, sombong dengan jabatanmu, sombong dengan perilakumu. Maka hari ini aku jadikan engkau bagaikan semut kecil. La haula wala quwata illa billah. Simpan kalimat ini baik-baik. Ya. Orang yang namanya kesombongan, semakin dia sombong, semakin dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, setelah Allah hancurkan bumi ini, kiamat. Bumi ini dihancurkan. Ini kiamat, sudah selesai semuanya. Bukan lagi bumi lagi, bukan lagi planet lagi, bukan lagi semuanya. Udah hilang. Galaksi semua sudah selesai semuanya. Udah nggak ada lagi. Lalu saat itu semua makhluk itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua dihancurkan. Semua makhluk hancur kecuali Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dalam liwahdihi, dalam kesendiriannya, Allah berteriak mengatakan limanil mulkul yaum. Punya siapa kerajaan hari ini? Allah tanya, punya siapa kerajaan hari ini? Punya siapa? Dan Allah sebut nama-nama orang-orang yang sombong di muka bumi ini. Hai iblis, mana engkau yang sombong selama ini? Bahkan Allah, hai Fir'aun, yang maha Tuhan mana kamu? Hai Namrud, mana maha Tuhan? Lemanil mulk. Semua orang-orang yang sombong dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Semuanya orang-orang yang sombong. Yang ada di dunia. Sampai tahun ini apabila ada orang yang sombong, maka orang itu akan disebut kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu itu dengan kata-kata limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Lalu Allah kata lillahi wahidil qahhar. Sesungguhnya ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalimat yang sangat luar biasa, sangat mengerikan sekali. Seandainya kita ini punten-punten, iya, perilaku sombong sangat mengerikan sekali. Berarti nomor 2, akhlak yang paling indah ini tawadhu. Apa tawadhu ini? Merendahkan hati kita. Jujur pertama, tawadhu. Coba sekarang kita balikin. Saya tanya, siapa makhluk yang paling tinggi derajatnya dari semua makhluk yang Allah ciptakan? Jangan ragu jawabannya. Muhammad Rasulullah SAW. Sampai kata-kata yang sangat indah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang paling tinggi dimiliki Rasulullah SAW. Jawabannya, kenapa Rasulullah ini paling tinggi sifatnya, paling tinggi derajatnya, paling tinggi, paling mulia dari semua makhluk? Jawabannya karena Rasulullah paling tawadhu. Orang paling tawadhu, maka Allah semakin derajatnya. Semakin orang ini tawadhu, semakin ditinggikan derajatnya. Itu dia. Semakin sombong, semakin direndahkan. Semakin tawadhu, semakin diangkat. Sampai Rasulullah mengatakan, kullama tawadhu abdi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Apabila ada seorang hamba bertawadhu demikian, maka Allah angkat derajatnya. Lebih tawadhu, lebih diangkat derajatnya. Lebih tawadhu, lebih diangkat lagi derajatnya. Siapa? Mereka orang-orang yang tawadhu. Maka jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, tawadhulah. Jika kita ingin disukai oleh makhluk, jujurlah. Jujur. Tawadhu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya sampaikan. Sabar. Sabar. Ya, banyak beberapa poin, tapi waktu kita tidak cukup, ya. Namun yang jelas saya sampaikan, simpan baik-baik ini akhlak yang harus dimiliki oleh kita dimanapun kita berada. Ingat, jujur, tawadhu, sabar. Sabar. Kadang-kadang orang sabar itu memaknai dengan kalimat keliru.
Dengan ucapannya apa? Dengan kata-katanya, ucapannya. Sabar kan ada batasnya. Punten. Tidak ada orang mengatakan, ulama manapun mengatakan sabar itu ada batasnya. Yang ada pun sabar itu ada tempatnya, bukan ada batasnya. Sabar itu ada tempatnya, bukan ada batasnya. Iya. Kenapa? Karena membatasi kesabaran itu iman. Ada orang yang sakit parah, bahkan dia ini sudah sakitnya sudah sangat parah sekali, tapi masih bisa senyum, masih bisa santai, masih bisa ngobrol pada sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena sabarnya luar biasa. Tapi ada orang baru sakit sariawan aja, udah marah-marah sana sini. Baru sakit gigi aja udah bentak sana bentak sini. Kenapa? Karena sabarnya nggak ada. Kenapa? Sabar itu berkaitan dengan iman. Semakin kuat imannya, makin sabar dia menghadapinya. Apalagi zaman sekarang ini, maksiat mungkin gampang dilihat, mungkin gampang untuk didatangi, mungkin gampang untuk dilakukan. Kalau tidak sabar untuk menghalangi ini, bahaya. Dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan sholat, lakukan ibadah. Kalau nggak sabar, tidak bisa. Maka sebagai ikhtitamnya sebelum tanya jawab, kelak ketika kita mau masuk surga itu ada malaikat yang jaga. Ada malaikat yang jaga. Sebelum kita masuk surga ada malaikat yang jaga. Malaikat yang jaga di surga, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Begitu masuk surga, punten, malaikat Ridwan itu mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian bisa meraih surga karena kesabaranmu. Selamat engkau bisa menjadi ahli surga karena kesabaranmu. Masya Allah. Dengan sabar kita bisa meraih surga. Sholat, bagaimana sholat kalau tidak sabar? Puasa, bagaimana puasa kalau tidak sabar? Haji, bagaimana haji kalau tidak sabar? Maka dengan mengatakan sifat yang harus dimiliki oleh kita, adab, akhlak yang harus kita miliki, sabar. Satu jujur, kedua ini tawadhu, yang ketiga adalah sabar. Iya, kita bungkus dari awal. Saya sampaikan. Yang pertama dengan mengatakan kalimat menjaga akhlak diri kita, adab diri kita. Ternyata Islam ini Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Satu itu. Sampai rukun Islam itu mengkerucut semuanya demi akhlak. Yang kedua, tetap besar Islam mengangkat akhlak. Orang yang terdekat dengan Rasulullah, yang paling dicintai Rasulullah, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling berat timbangannya kelak di akhirat, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berdua tadi. Nomor tiga, dengan mengatakan bahwa sungguhnya akhlak ini menjadikan sebagai dasar. Apakah kaum ini akan hancur atau tidak, lihat daripada akhlaknya. Akhlaknya hancur, berarti akan segera hancur kaum itu. Iya. Yang nomor empat, dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan menyebutkan bahwa yang namanya akhlak ini akan menjadikan semakin saling mencintai di antara kita. Ukhuwah Islamiyah akan lebih indah ketika dengan akhlak yang baik. Iya. Contoh akhlak yang harus dimiliki oleh diri kita, yang lihat ke dalam pribadi ataupun Rasulullah SAW, jujur sehingga Rasul mendapatkan amanah. Lalu mengatakan tawadhu sehingga Rasul diangkat derajatnya. Semakin orang tawadhu semakin diangkat derajatnya. Lalu yang ketiganya ini adalah tadi apa? Yang disebutkan nomor tiga ini adalah sabar. Karena dengan sabar ini semuanya akan menjadi terasa nyaman dan nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Allah ibarik fiik. Hayyakumullah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya sedikit. Ini kan memang ada, ini kan kajian ini mengenai menjaga akhlak kita agar untuk berkuliah misalkan di luar negeri ya Pak Ustadz ya. Untuk menjaga akhlak itu kan tidak tertutup, misal lingkungan itu kan mempengaruhi ya Pak Ustadz ya. Jadi misal karena sewaktu itu saya pernah ke Turki itu karena di sana mungkin sekuler ya. Jadi untuk sholat pun tour guide-nya itu mengakhiri waktunya gitu loh.
Jadi memang saya agak gimana ya untuk ini, apakah nanti misal anak saya di Turki, apakah takutnya jadi karena apa namanya lingkungannya sekuler akan terbawa gitu, itu menjaganya gimana Pak Ustadz? Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama, ya, memang yang pertama kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ini adalah negeri yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa menjalankan sholat tepat 5 waktu, bahkan tanpa mengakhir-akhirkan. Masjid bebas azan, masjid berjamaah, Masya Allah. Ini yang perlu disyukuri oleh diri kita. Iya, sangat-sangat perlu disyukuri oleh kita dengan memiliki tempat yang sangat luar biasa sekali. Hati-hati kalau tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan dengan negeri kita yang sangat indah ini, mungkin bisa pelan-pelan akan hilang kenikmatan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tolong jaga dan tolong syukuri. Lalu yang kedua, bagaimana kalau seandainya ketika di negeri sana misalnya sholatnya ternyata diakhirkan karena apa? Karena kalau sudah kuat di dalam hatinya, iya. Lalu dalam situasi seperti ini, dalam keadaan situasi yang sangat terdesak seperti apa dan bagaimana, kita ini tidak berniat untuk mengakhir-akhirkan sholat. Namun asal kita tahu kita sendiri, karena yang namanya urusan sholat itu bukan urusan orang lain dengan Allah, tapi urusan kita dengan Allah. Maka ketika mampu mengerjakan sholat di awal waktu, lakukan. Tapi ternyata mungkin dengan mengatakan karena negeri sekuler atau apa dan bagaimana, ternyata harus diakhirkan, ya karena ada sesuatu zuruf ataupun satu alasan yang tertentu yang memang mungkin hal itu bisa terjadi kepada siapapun yang tinggal di sana, dengan mengatakan ini bukan keinginan kami tapi memang situasi yang memaksa demikian, silakan. Iya, karena apa? Karena yang namanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalimat yang sangat luar biasa, memang benar kalimatnya bahwa ketika kita untuk melaksanakan sholat, satu, tidak ada yang namanya istilah mengakhir-akhirkan sholat. Tapi ternyata situasi lingkungan demikian tidak menjamin dan tidak mendukung, dengan mengatakan sadidu au qaribu. Anda lakukan di tepat waktu, ataupun Anda bisa melakukannya mendekati daripada tepat waktu itu. Tidak bisa mendekati daripada tepat waktu itu, mendekati daripada tepatnya daripada waktu. Misalnya, duhurnya contoh saja, misalnya duhur jam 12, contoh saja. Lakukan jam 12. Saya nggak bisa jam 12, tapi dekatkan ke jam 12. Misalnya, oh ternyata saya bisa jam 1. Ternyata situasi nggak memungkinkan, karena dalam keadaan, kalau gitu dekatkan ke jam 1. Dekatkan ke jam 1, misalnya. Ternyata memang nggak bisa mendekatkan ke jam 1 juga, karena memang situasinya ini harus diakhirkan. Berarti, bisa jam berapa? Saya cuma bisa 1:30. Lakukan 1:30. Iya. Ternyata memang melakukan nggak bisa. Kalau gitu, dekatkan ke jam 1:30 itu jam berapa? Jam 2, misalnya demikian. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tetap bersyukur kalau seandainya masih bisa melakukan sholat jam 1, jam 12 misalnya harusnya, tapi bisa melakukan jam 1, tetap syukur. Ternyata dalam situasi menyulitkan baru bisa jam 2, tetap syukur. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, maka tetap ketika bisa melaksanakan ibadah sholat, syukur ujung-ujungnya. Kenapa? Karena sahabat-sahabat kita yang ada di punten bahasanya ya, karena ketika kami mungkin sampai sekarang ketika kami ada pengajian di Hong Kong di sana bersama teman-teman yang bekerja di sana, mereka mengatakan kami sangat sulit sekali melaksanakan sholat. Ya, sampai kami tidak ada waktu melaksanakan sholat. Sampai ada pertanyaan, bahkan ada yang mengatakan, bahkan saya ini kalau sholat itu karena nggak ada tempat lagi untuk sholat, saya sholat di toilet. Sampai begitu dia bilang. Iya, saya bisa sholat di toilet. Sampai begitu dia bilang. Saya katakan, waduh bagaimana lagi? Iya, kenapa? Karena nggak ada tempat sholat. Usahakan jangan. Kenapa? Ya, toilet namanya toilet. Tapi saya nggak ada tempat lagi untuk melaksanakan sholat. Karena semuanya nggak ada. Karena waktunya pun sangat sempit sekali. Sampai begitu dia bicara. Iya, kenapa? Karena saking sulitnya untuk melaksanakan ibadah sholat di sana. Namun yang jelas, yang penting orangnya ini, anaknya seperti apa. Karena kemuliaan kita ini dilihat daripada hati kita. Makanya kalau perkataan daripada seorang ulama, kalau tidak ke Sufyan Ats-Tsauri, ya, keutamaan manusia itu dilihat bukan daripada ibadahnya, tapi daripada kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya. Ya, kesungguhan hatinya. Aduh, saya pengen sholat, cuma gimana waktunya? Nggak ada. Akhirnya
bisa sholat jam 1. Tapi ada orang yang melaksanakan sholatnya memang tepat waktu. Tapi apa? Tapi terpaksa nggak enak sama itu, sama ini. Nggak bisa. Maka dengan mengatakan, punten, keutamaan dari seseorang itu bukan melihat daripada banyaknya melakukan suatu kebaikan, tapi kekuatan hatinya, kemuliaan hatinya saat melakukan kebaikan. Jadi insya Allah, ya tetap sebagai orang tua mendoakan anaknya yang di luar negeri atau di mana, ketika melaksanakan ibadah sholat ternyata harus di ujung karena ada situasi yang memang tidak memungkinkan. Bismillah itu tidak merupakan sesuatu yang dikatakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, tapi memang situasi yang ada. Namun apabila ada kesempatan waktu, lakukanlah. Pasti anak-anak kita, keluarga kita yang di sana mungkin merindukan betapa indahnya sholat di awal waktu yang mendengar azan lalu sholat di sana. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik. Silakan. Alhamdulillah, para hadirin, kita telah mendengarkan ceramah dan nasihat dari Ustadz Abi Maki. Pada intinya, untuk menjaga akhlak, kita harus menjalankan rukun Islam, di mana rukun Islamlah yang akan mengkerucut ke akhlak kita nantinya. Karena pada hakikatnya, rukun Islam yang akan menjadi fondasi bagi kita untuk menjaga akhlak kita. Selanjutnya adalah kita yang berencana mau sekolah di luar negeri dan yang sekarang ada di luar negeri, sholat jangan ditinggalkan dan harus selalu jujur, tawadu, sabar, dan tidak sombong. Semoga hal-hal yang tadi disampaikan Ustadz bisa kita pahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua dalam mempertahankan akhlak dan adab kita selama kita di kuliah di luar negeri. Para hadirin, sebelum kita lanjut acaranya, mari kita foto bersama dulu, mumpung ada kesempatan bisa foto dengan Ustadz Abi Maki. Sayang bila momen ini tidak kita abadikan. Yuk, kita santai sejenak, para hadirin. Mohon agar kamera Bapak, Ibu, dan adik-adik dapat dihidupkan terlebih dahulu. Moderator, bisa mulai foto. Semua buka kamera. Ayo kita foto. 1, 2, 1, 2, 3. Baik para hadirin, para hadirin semua, sekarang saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan ke Ustadz Abi Maki dan ada 4 pertanyaan yang akan saya angkat. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Ustadz, pertanyaan pertama dari Taliana Dini Arimbi. Pertanyaannya bagus, yaitu pentingnya sebuah adab sebelum ilmu itu. Bisa dijelaskan Ustadz? Pentingnya sebuah adab sebelum ilmu itu. Bisa dijelaskan Ustadz? Ya, jazakillah khair. Ya. Wa jazakumullah khair. Memang adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dengan mengatakan mana yang harus duluan, adabkah atau ilmukah, gitu kan. Maka ada perkataan adab dulu baru ilmu. Memang benar. Ada satu perkataan yang sangat luar biasa. Kenapa mesti adab dulu daripada ilmu? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena mencari ilmunya itu harus dengan adab. Cara mencari ilmu pun harus dengan adab. Bayangkan betapa kurang beradabnya kalau ada guru yang sedang berbicara, lalu punten santrinya malah ngobrol, santrinya malah sibuk dengan situasi, bagaimana akan dapat ilmu? Adab yang pertama kali saja untuk mendengarkan ilmu harus pakai adab.
untuk mendengarkan ilmu harus pakai adab. Adabnya untuk mendapatkan ilmu ataupun saya ingin mencari ilmu, tahu adabnya nggak? Paling tidak diam, dengarkan, pahami, khusyuk mendengarkannya, itu adalah memahaminya, itu adalah adabnya. Bagaimana dia akan mendapat ilmu kalau dia tidak punya adab? Seperti itu. Itu paling singkatnya dengan mengatakan demikian. Iya. Bahkan, punten. Saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah sebagai contoh saja paling mudah. Ada salah seorang muridnya daripada Imam Malik. Salah satu murid daripada Imam Malik, saya lupa namanya siapa gitu ya. Namun nanti insya Allah teman-teman bisa mencari. Dengan mengatakan beliau ini jalas asyara sanawatu inda Imam Malik. Saya duduk bersama Imam Malik selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun duduk bersama Imam Malik. Ya. Lalu mengatakan wa ta'allamtul adab thamaniyas sanawat. Lalu aku belajar melihat akhlak adab daripada Imam Malik sampai 8 tahun. Lalu di 2 tahun lalu aku belajar ilmu-ilmu yang didapatkan dari Imam Malik. Muwatta Imam Malik, semua kitab-kitabnya pelajari. Sampai Imam Malik wafat. Lalu apa yang dikatakan? Demi Allah, seandainya waktu itu diulangi lagi, maka yang 2 tahun itu aku akan habiskan untuk belajar adab lagi, belajar akhlak lagi. Kenapa? Punten jawabannya. Simpel dan singkat. Saya tanya sama sahabat-sahabat, teman-teman, apalagi di sini para pelajar yang hadir di sini banyak. Panggil seorang guru, panggil seorang ulama, seorang kiai, tolong ajarkan tafsir suratul Ikhlas misalnya. Maka semuanya para guru itu akan menerangkan dengan benang merah yang sama. Qul huwallahu ahad artinya sama, Allahus samad artinya sama, lam yalid wa lam yulad artinya semua akan sama. Tapi perbedaannya apa coba? Ada yang langsung merasuk dalam jiwa dan paham dimengerti seperti itu, ya. Dan punten, semua sama yang mengajarkannya, tapi perbedaannya adalah si pengajarnya itu akhlaknya yang berbeda-beda. Kalau akhlaknya baik yang mengajarkannya, insya Allah akan langsung menempel dan masuk di dalam hati. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, kemungkinan akan kabur apa yang disampaikannya. Maknanya dengan mengatakan, mencari para pengajar ilmunya insya Allah sama. Tapi yang membedakan akhlak daripada pengajar itu pun sama. Mencari murid, mencari santri itu semua sama. Tapi yang paling sulit itu adalah mencari murid atau santri yang punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena kalau murid ini, santri ini berakhlak baik, maka apa yang disampaikan oleh gurunya itu akan langsung masuk ke dalam dirinya karena akhlaknya baik. Pernah mendengar perkataan ini? Perkataan Syekhul Waqi, bahkan ini perkataan bukan hanya Syekhul Waqi yang mengatakan, tapi Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Apa kata-kata yang disampaikan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ya Syafi'i. Ya, lihat. Karena Imam Syafi'i ini luar biasa. Saya singkat dulu, saya cerita di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar di Mekah. Setelah belajar di Mekah, dia mendengar ada seorang ulama namanya Imam Malik yang ada di kota Madinah. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ini ke Imam Malik, datang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, dia ketuk pintu rumahnya Imam Malik. Dijaga oleh penjaganya atau mungkin pembantunya atau harisnya atau satpamnya. Saya adalah Syafi'i, saya ingin berjumpa dengan Imam Malik dan saya ingin belajar kepadanya. Lalu Imam Malik menjawab kepada satpamnya mengatakan, tolong sampaikan kepada murid itu atau kepada Syafi'i, karena belum kenalan. Iya. Tolong sampaikan kepada Syafi'i, kalau mau belajar denganku, baca dulu kitabku Muwatta. Kitab Muwatta itu 27 jilid atau 26 jilid. Kitab Muwatta itu 26 jilid. Iya, Pak. Banyak banget 26 jilid. Saya akan mengajarkan kepada Syafi'i, bilangin kalau dia sudah membaca Muwatta. Maka satpamnya balik lagi dan mengatakan, wahai Syafi'i, kata Imam Malik akan jumpa denganmu dan mengajar kepadamu asal engkau sudah membaca Muwatta Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Tolong sampaikan kepada Imam Malik, Muwatta sudah aku hafal. Jadi sebelum datang kepada Imam Malik, Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Itu adabnya demikian.
Jadi kalau seandainya kita mau berjumpa dengan guru, sebelum ketemu dengan guru itu ngajinya di mana, bukunya apa saja yang dikarang, ceramahnya itu apa saja. Jadi sudah tahu apa yang disampaikannya. Kaget Imam Malik datang, sampaikan. Akhirnya ketahuan Imam Syafi'i itu luar biasa ilmunya. Nasihat dari Imam Malik, camkan baik-baik. Wahai Syafi'i, aku melihat engkau orang yang sangat mulia aku melihat engkau kecerdasan dan kepintaran dalam memahami tafsir, hadis, fikih, semua Anda ini luar biasa. Nasihat ke-1, apa? Jangan sampai engkau ini tolong jaga akhlakmu. Karena dengan akhlak ini ilmu akan semakin mudah untuk diserap olehmu. Masya Allah. Maksudnya apa? Jangan sakiti orang, jangan berbohong, jangan berdusta. Intinya jangan berbuat maksiat. Punten. Bukankah akhlak ini tadi saya sampaikan perbuatan-perbuatan yang maksiat? Bagaimana akan mencari ilmu kalau akhlaknya tidak baik, masih suka berdusta, bohong? Berarti ilmunya tidak akan pernah masuk. Bagaimana akhlaknya akan bisa masuk ke dalam dirinya, ilmunya akan masuk dirinya kalau akhlaknya tidak baik, masih suka bergunjing, masih suka berdusta, masih punten-punten melakukan maksiat, itu kan tidak baik. Maka dengan tegas mengatakan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil arsi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ini tidak akan pernah masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat ini identiknya dengan orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya. Itu dia. Jadi kalau ditanya mengatakan secara singkat dengan mengatakan kata-katanya ini ada beberapa poin. Namun sore ini saya menyampaikan dengan singkat saja dengan mengatakan orang mau mencari ilmu, akhlaknya terlebih dahulu perbaiki. Maksudnya apa? Jaga akhlak agar tidak terjumus ke dalam satu maksiat. Kenapa? Ilmu apapun yang diambilnya kalau akhlaknya tidak baik, masih senang melakukan maksiat, maka ilmu itu tidak akan pernah bermanfaat yang akan didapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Nadia Putih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa asing yang kuliah di luar negeri tidak terseret dengan gaya atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang kita anut sebagai seorang muslim. Kebetulan pertanyaannya sama dengan saya Ustadz, bagaimana kita bisa menjaga perilaku kita sebagai pelajar di luar negeri? Mohon bisa dijawab Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah, ya. Kadang-kadang kita melihat lingkungan apalagi mungkin di luar negeri ya yang mungkin tidak beda dengan tabiat kita di timur ataupun di Indonesia. Ingatlah. Pertama, kita ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Yang kedua, kita seorang mukmin. Berarti kita ini punya batasan-batasan yang ada. Satu, menjaga yang ada di dalam diri kita, punten selalu bersyukur pada Allah dengan iman yang kita miliki. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan keimanan kepadaku, karena dengan iman ini akan membimbing kita menjadikan jalan kebaikan. Ingat, syukuri. Yang kedua, nasihat sebagai sharing yang kita sampaikan, dan ini kami rasakan saat kami juga belajar di Timur Tengah. Namun kalau kami kan lingkungannya pun ya Makkah, lingkungannya pun insya Allah semuanya adalah yang baik-baik, begitu yang saya nampaknya demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Namun zaman sekarang tidak menutup kemungkinan mau di Mekah mau di Madinah. Kenapa? Karena internet ini adalah jaringannya tidak bisa dibatas. Hal maksiat bisa saja dilakukan bagaimana? Karena setan itu bukan hanya di tempat yang kotor saja. Di masjid pun ada. Di tempat manapun ada. Maka punten. Yang harus kita lakukan, tadi saya katakan sholat, tapi punten. Bagaimana cara untuk menyikapi dengan lingkungan yang ada? Satu, bersyukur dengan iman yang kita miliki. Yang kedua, punten-punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang kita ini sangat ingin indah di mata makhluk. Tolong, ketika para akhwat atau para ikhwah berpenampilan khususnya, melakukan suatu apapun, tolong cek dengan mengatakan kata-katanya, ini kata Allah baik apa enggak ya? Jangan baik kata manusia, tapi baiklah kata Allah. Jangan bagus kata manusia, tapi baguslah kata Allah. Ini harus dipegang. Ini yang nomor duanya. Jadi ada batasan.
ini kata Allah baik nggak ya? Ini harus penting. Penting sekali. Lalu yang ketiganya, simpan baik-baik. Yang ketiga ini penting banget. Caranya bagaimana ya untuk membuat feeling kita kuat. Firasat kita kuat, ini baik atau tidak baik, segala macamnya. Jawaban nomor 3 ini jangan pernah Anda lupakan. Punten, qiraatul Quran. Masalah hidup kita sebenarnya masalah dengan Quran. Punya masalah Anda dengan Quran, tidak membaca Quran, itulah jadi masalah dalam kehidupan. Kok saya banyak masalah dalam kehidupan? Karena Anda banyak masalah dengan Quran. Coba baca Quran. Masalah itu akan terlelai sedikit. Seperti apa Anda menjauhi Quran, seperti itu Anda mendekat dengan masalah yang banyak. Seperti apa Anda mendekati dengan Quran, maka seperti itu Anda menjauh dari masalah-masalah yang buruk yang ada di depan Anda. Maka bentengi hidup Anda, kalau tadi kepada Allahnya itu sholat. Ya. Tapi ada kata-kata, tolong bentengi kita ini dengan Quran. Karena kalau sering membaca Quran, hati ini terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ada perkara ini bagaimana kata Allah, benar apa enggak ya, ini boleh apa enggak ya, bahkan tidak mustahil. Punten, setiap huruf Al-Quran yang Anda baca sebenarnya adalah membuka pintu hati kebenaran. Setiap lembaran-lembaran yang dibuka ketika membaca Quran sebenarnya lembaran-lembaran langkah-langkah yang benar yang sudah Allah paparkan, sudah Allah siapkan, sudah Allah bentangkan di depan Anda. Itulah yang sebenarnya. Jadi, masalah kita dalam kehidupan untuk melangkah itu masalahnya adalah, punten, simpan baik-baik karena masalah kita dengan Al-Quran. Anda punya masalah dalam Al-Quran, siap-siap masalah Anda bertubi-tubi. Anda tidak punya masalah dengan Quran, bahkan senang, maka insya Allah, punten, masalah itu akan sedikit-sedikit terlelai, pergi jauh. Kenapa? Itulah keindahannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan pernah dilupakan karena sesungguhnya Quran ini adalah punten bukan hanya sekedar perenang hati, penyejuk jiwa saja, tapi apa? Membuat feeling kita menjadi kuat. Kuat sekali. Keanehan-keanehan yang ada depan itu dengan Quran akan menjaganya. Istilahnya dengan mengatakan seperti apa Anda menjaga Quran, seperti Quran akan menjaga Anda. Jadi yang pertama, tadi saya agak bersyukur kita punya iman. Yang kedua, tolong tanyakan segala sesuatu ini benar nggak kata Al-Quran. Kadang-kadang kata manusia benar, tapi kata Al-Quran salah. Salah. Satu kampus mengatakan A, tapi Al-Quran mengatakan B, ambil Quran. Seperti itu. Lalu yang ketiganya yang mengatakan, tolong baca Al-Quran. Disiplin. Jaga diri. Seperti itu. Ya. Dan yang keempatnya, jangan lupa selalu minta doa kepada orang tua yang ada di Indonesia. Nggak boleh dilupakan. Gak boleh dilupakan. Mah, doakan ya Maya. Pak, doakan ya Pak ya. Doakan. Masya Allah, itu doa itu ajib, itu luar biasa. Orang tua itu kalau sudah berdoa, tajam banget. Ya. Jangan pernah minta doa, jangan pernah lupa untuk minta doa kepada orang tua. Minta doa. Mah, doakan. Lingkungan, doakan. Karena lingkungan yang mungkin tidak sama dengan yang ada di Indonesia. Seperti apa? Jaga dirinya demikian. Iya. Tolong doakan. Tapi secara keseluruhan, mungkin semuanya sudah tahu antara hak dan batil. Namun yang paling rumit itu adalah mengikuti yang hak itu menjauhkan yang batil. Maka semakin membaca Quran, Allah akan semakin memagari. Mata dipagari, telinga dipagari, hati dipagarinya, langkah dipagarinya. Maka bisa jadi nomor 6 atau nomor 5-nya ambil suhbah solehah. Tolong di luar negeri sana bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena beda ketemu dengan orang soleh itu ucapannya akan membawa baik, ya, nasihatnya akan membawa baik, maka punten nomor 5-nya adalah suhbah solihah. Kumpullah bersama orang-orang yang soleh. Kalau Syekh Al-Qari mengatakan majalisus solihin, artinya adalah punten majlis orang-orang soleh. Karena dengan majlis orang-orang soleh akan tertolong setiap kalimatnya, setiap langkahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih penjelasannya Ustadz. Jadi pada intinya itu solusinya kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Baik, pada hadirin kita sampai di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Nur Rahma Mujahidah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, doa khusus yang membuat kita selalu dijaga dari perbuatan dosa dan tidak baik ketika menuntut ilmu di luar negeri.
Silakan Ustaz. Ulangi lagi bagaimana? Doa khusus apa? doa khusus yang membuat kita selalu dijaga dari perbuatan dosa dan tidak baik ketika menuntut ilmu di luar negeri. Iya, yang saya doa khusus untuk meminta kepada Allah agar terjaga dari apa yang ada. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya hanya menyampaikan begini ya. Kalau dikatakan doa, sungguh sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Namun di antara doa, ketika kita berwarna putih, insya Allah kita akan jauh daripada warna hitam. Seperti itu. Ketika kita berada di warna hitam, maka kita akan jauh daripada warna putih. Intinya, ada doa yang tidak pernah Rasulullah lepaskan setiap habis sholat. Semua tahu doanya. Karena apabila ini sudah dinikmati oleh teman-teman semuanya, oleh ayah anda bunda semuanya, ikhwah akhwat fillah semuanya, maka semakin nikmat. Allahumma, semua tahu doanya. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku agar aku lebih pandai lagi menjadi orang yang selalu berzikir padamu, mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, jadikan aku orang yang lebih pandai lagi bersyukur. Wa husni ibadatika, dan jadikan aku, tolong aku agar aku menjadi orang yang lebih pandai lagi beribadah kepadamu, memperbaiki ibadah. Intinya, ya Allah tolong aku agar aku bisa memperbaiki zikirku, syukurku, dan ibadahku. Itu paten. Subhanallah. Allah tolong kita selalu menyebut nama Allah. Bukankah Allah katakan kalimat yang luar biasa? Punten-punten. Kalimatnya, Udhkuruni adzkurukum. Engkau mengingatku, aku akan dengarmu. Engkau menjaga namaku, aku akan menjagamu, kata Allah. Subhanallah. Kalimatnya, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahka. Ini hadisnya. Anda menyebut nama Allah dalam hatimu, Anda menjaga Allah dalam hatimu, maka aku akan menjagamu. Aku akan arahkan langkahmu, kata Allah. Maka, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku agar aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Setiap kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi kenikmatan yang kita miliki. In syakartum la azidannakum. Lalu yang selanjutnya, tolong aku wa husni ibadatika, agar aku bisa lebih pandai lagi ibadah. Berarti kalau sudah diminta pada Allah agar ibadahku lebih baik lagi, berarti akhlaknya akan lebih baik lagi. Jadi punten, ketika mengatakan doa khusus apa ya yang harus saya lakukan, banyak doanya, tapi salah satu di antara yang Rasulullah ajarkan yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semua itu udah paten banget itu hal seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya maklum lagi di luar ataupun lagi di luar negeri, apa segala macam, bagaimana itu banyak doa-doa yang harus kita panjatkan, misalnya dengan mengatakan, aduh ini kok kayaknya banyak masalah, apa ya masalah berat, bagaimana sepertinya apa yang harus dilakukan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus doakan. Iya. Tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah. Adalah masalah. Ada mah hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan doa itu dia panjatkan. Iya. Lalu dengan mengatakan, aduh bagaimana caranya untuk melakukan, bagaimana caranya untuk berzikirnya. Nggak usah banyak-banyak berzikirnya. Punten-punten yang hafal saja. Istighfar perbanyak. Itu saja. Allah akan lindungi. Sebagai ikhtitam dari pertanyaan yang sangat baik sekali. Punten. Sayyidina Ali mengatakan ada dua keamanan yang akan dijauhkan daripada musibah. Ada dua yang menyebabkan Anda jauh daripada musibah. Ada dua yang akan menjauhkan diri Anda daripada maksiat, daripada musibah, daripada bencana. Apalagi sekarang dengan musim Covid di mana-mana. Iya. Sayyidina Ali mengatakan ada dua yang akan menjadikan hidup Anda aman, tidak dapat kena musibah, tidak dapat mendapat bencana. Yang satu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi. Yang satu masih ada. Yang satu ini yang sudah tidak ada adalah Rasulullah. Dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan bencana azab kepada siapapun selagi Rasulullah masih ada. Sekarang Rasulullah tidak ada. Berarti tinggal satu lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan azab selagi engkau ini masih banyak beristighfar.
Berarti perbanyaklah istighfar, bencana, kesulitan itu akan sirna. Istighfar perbanyak. Jadi sering Ali mengatakan ada 2 yang membuat diri Anda aman hidup di dunia. 1 sudah diangkat oleh Allah, 1 masih ada di dunia. Yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang masih ada di bumi itu apa? Istighfar. Maka untuk teman-teman yang ada di luar negeri sana, mau di tempat mana, lingkungannya bagaimana, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, perbanyak istighfar. Intinya zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustadz telah menjawab pertanyaan terakhir dan kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang diajukan, tapi karena waktu kita terbatas, mohon maaf pertanyaan yang masuk belum bisa dijawab oleh Ustadz saat ini. Selalu kurang waktunya bila kita mendengarkan Ustadz Abi Maki bicara. Lain waktu, semoga Ustadz berkenan memberikan nasihat dengan tema yang berbeda, insya Allah. Sekali lagi, jazakallah khairan Ustadz atas kesediaan Ustadz berada di antara kami. Saya, Afriyadi Putra, mohon izin menutup acara ini. Sekali lagi, jazakallah khairan juga kepada juga atas kehadiran para ayah, bunda, dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara Turknesia Edu Foundation selanjutnya. Stay healthy, safe, and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakallah, Ustadz. Ya, izin pamit semuanya. Mari. Masih ingat Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Saya Bu Nurita. Syukron. Masih ingat Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul kakak nanti. Halo. Iya, Ibu. Ya, usul kalau ini kan adab untuk anak-anak. Nanti sewaktu-waktu bagaimana kita orang tua yang ada di Indonesia ini terhadap anaknya yang di sana gitu kan, kekhawatiran atau seperti apa. Boleh ya? Baik, Bu Nurita, nanti kita Oh iya Bu Susi, usul Bu Susi. baik, nanti kita bikin Perlu acara juga. lagi. Ya, perlu juga kita orang tua dapat bekal itu, Bu. Baik, Ibu. Supaya tetap tenang ya. Kita agendakan Ibu Nurita. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Semoga bermanfaat semua bagi para ibu semua. Amin, amin. Ya, Ibu. Izin live ya.